Sosial berskala besar di Jawa Barat diperpanjang hingga 26 Juni 2020. Hal tersebut tidak terlepas dari peningkatan reproduksi COVID-19 dalam 2 pekan terakhir. Keputusan perpanjangan masa PSBB di Jawa Barat tak lepas dari data statistik yang menunjukkan peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan indeks reproduksi virus corona di Jawa Barat masih dinamis. Sempat berada di angka 0,68, kemudian kembali naik menjadi 0,72, lalu menjadi 0,82. Meski masih di bawah angka 1, namun adanya peningkatan data tersebut merupakan peringatan waspada untuk tidak melonggarkan pengawasan dan terus perketat protokol kesehatan. Sementara untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, periode PSBB mengikuti wilayah Jakarta yaitu hingga 2 Juli 2020. PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi zona kuning yang ingin melakukan PSBB proporsional. Khusus untuk Bodebek, karena dari awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan Jakarta, maka PSBB proporsional di Bogor, Depok, Bekasi dipersamakan dengan jadwal Jakarta yaitu tanggal 2 Juli. Salah satu langkah untuk menekan perubahan kasus positif COVID-19 di Jawa Barat dengan kembali menggencarkan tes secara masif yang diprioritaskan di pasar-pasar tradisional. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana penerapan PSBB yang diperpanjang di Jawa Barat? Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wagub. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore juga. Ya, Pak Wagub, pada prakteknya ini diperpanjang dan bagaimana kemudian ini diimplementasikan secara proporsional di seluruh kabupaten kota di Jawa Barat? Jadi perpanjangan PSBB yang sekarang mungkin berbeda dengan PSBB yang sebelumnya. Di mana PSBB yang sekarang ini ada AKB, adaptasi kebiasaan baru. Artinya ada beberapa daerah yang sudah zonanya biru, itu dibukanya fasilitas-fasilitas umum. Baik itu berupa masjid, tempat ibadah, dan juga mal dan yang lainnya. Bahkan tempat wisata pun sebentar lagi juga akan dibuka, dan juga pondok pesantren yang sekarang para kiai sudah mendesak kepada kami untuk segera diizinkan untuk membukaan penerimaan murid baru dan juga para santri yang ingin kembali ke pesantren dan yang lainnya. Ya, Pak Wagub, mohon maaf saya potong. Kira-kira apa yang menyebabkan angka penularan COVID-19 di Jawa Barat ini naik hasil evaluasi dari PSBB proporsional yang sudah diterapkan sampai saat ini? Pertama mungkin karena kami gencarnya melaksanakan tes kepada masyarakat, terutama di pasar dan juga di tempat-tempat yang lain. Kami sudah hampir sekitar 170 ribuan mengadakan tes dan juga hasilnya seperti itu adanya. Tetapi sekalipun ini ada naik, tetap masih di bawah 1. Artinya masih dianggap tidak berbahaya seperti sebelumnya. Karena sebelumnya kan sampai hampir angka 3%, 40 orang per hari. Sekarang sudah di bawah, rumah sakit juga sudah kosong. Artinya memang ini mengkhawatirkan, tapi tidak terlalu mengkhawatirkan seperti sebelumnya. Dan juga ini para pelaku yang ada di pasar juga dari tempat-tempat lain kan sekarang sudah dibuka, jadi mungkin saja ada dari penyebab itu kegiatan seperti itu. Apakah PSBB yang diperpanjang secara proporsional ini dapat menekan begitu penambahan angka positif corona, mengingat beberapa wilayah di Jawa Barat ini sudah mulai ramai kembali, Pak Wagub? Ya sebenarnya kan PSBB yang disebut AKB ini tidak seperti PSBB sebelumnya. Kalau dulu kan per kabupaten, Kota Bandung, Depok, dan yang lainnya. Sekarang kan adanya PSBB ini per kelurahan kalau di kota, per desa kalau ada di kabupaten. Misalnya Kabupaten Sukabumi. Ini tidak semua melaksanakan PSBB, tapi hanya desa-desa tertentu yang dianggap oleh pemerintah daerahnya ini memang ada klaster-klaster ataupun dianggap ada penyebaran atau yang positif di daerah tersebut. Tidak semuanya. Itu yang disebut dengan proporsional, termasuk juga di daerah yang berdekatan dengan Jakarta. Karena memang ini berdekatan dengan Jakarta, maka jadwalnya pun disamakan dengan Jakarta. Angka penambahan kasus COVID-19 ini maksud kami, apakah
secara umum ada kaitannya dengan ramainya tempat wisata di Jawa Barat, Pak Wagub? Kita lihat di Bogor, Puncak ini sudah mulai ramai belakangan ini. Sebenarnya tempat wisata di Jawa Barat itu belum dibuka. Wisata outdoor ataupun wisata indoor. Yang dimaksud dengan wisata indoor adalah kayak tempat karaoke ataupun gedung bioskop dan yang lain itu tidak diperkenan untuk dibuka. Yang diperbolehkan sekarang wisata ini mungkin seperti hiking tapi tidak terlalu banyak orang. Tapi untuk wisata yang bersifat bahari, wisata laut dan yang lainnya, ataupun wisata jabali, wisata yang bersifat gunung-gunung dan yang lainnya, ini tidak diperkenankan untuk dibuka. Mereka sekarang seperti dilihat di berita dan tadi juga dilihat sudah pada datang ke tempat wisata. Nah ini pun sebenarnya belum ada izin dari pemerintah provinsi untuk dibuka seperti itu. Tidak ada izin, ini artinya ilegal begitu, mereka beroperasi secara ilegal? Ya, sementara ini kan kami kemarin dapat gugus tugas yang kemarin itu tetap belum ada izin untuk membuka tempat wisata indoor ataupun outdoor. Kemarin Pak Gubernur datang ke Pangandaran karena memang Pak Bupati Pangandaran juga mendesak untuk segera dibuka. Nah, hasilnya mungkin besok kita hari Senin akan rapat tentang gugus tugas. Mungkin hasil daripada kunjungan Pak Gubernur juga akan dibahas, termasuk saya juga ditugaskan ke beberapa pondok pesantren, kemarin ke Darussalam dan yang lainnya. Ini pun akan sampaikan ke Pak Gubernur. Apakah pondok pesantren juga akan diizinkan untuk dibuka dan yang ini berhubungan dengan para kiai yang meminta untuk dibuka. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap ketat melakukan hal-hal yang memang sudah ditentukan sejak awal sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 220 tahun 2020 ini. Seperti itu. Mengapa tidak langsung ditindak saja begitu pengelola pusat hiburan dan juga yang buka tanpa izin begitu? Untuk sanksi sebenarnya ada sanksi administrasi, kemudian sanksi denda dan juga sanksi teguran dan yang lainnya. Ataupun kalau mal-mal yang buka kemudian melanggar itu ada sanksi pencabutan dan yang lainnya. Tetapi ini semua kan diserahkan kepada Bupati dan Wali Kota dalam memberikan sanksi kepada mereka pada tahap kedua ini. Jadi mungkin saya juga minta ketegasan kepada Pak Bupati Wali Kota sesuai dengan arahan Pak Gubernur di saat bertemu dengan para Bupati Wali Kota waktu belakang kemarin seperti itu. Baik, terima kasih Wakil Gubernur Jawa Barat Ruzanul Ulum sudah bergabung bersama kami di Ini Sore.